Sudah, Pak. Baik, kepada Saudara H. Dwiarso Budi Santiarto SHM Hum, apakah saudara sudah siap untuk diwawancarai dalam wawancara terbuka pagi ini? Bismillah, siap. Baik. Saudara akan ditanya oleh 9 panelis yang masing-masing akan diberi waktu 10 menit. Dan nanti kalau saya sudah bilang karena lampu menyala kuning, waktu tinggal 1 menit, Anda segera bisa menyelesaikan jawaban. Paham ya? Baik. Silakan dimulai kembali dari Prof. Hikmahanto Yuwono SHL MPIC. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Saudara Haji Dwiarso Budi Santiarno SHM Hum. Ada fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini yang tentu ada kaitannya dengan masalah hukum, khususnya hukum pidana, yaitu terkait dengan pelanggaran HAM berat masa lalu. Kita tahu bahwa kalau menurut ketentuan hukum yang berlaku, ada azas legalitas yang tertera di dalam pasal 1 KUHP. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok menurut Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, memungkinkan mereka-mereka yang dianggap bertanggung jawab pada kejahatan masa lalu diadili. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan Bapak, yaitu mengenai pelanggaran HAM berat yang dimana ini kalau disandingkan dengan asas legalitas memang sepertinya bertentangan. Saya menjawab bahwa khusus untuk pelanggaran HAM berat ini mengingat yang dilanggar ya adalah hak asasi manusia, sehingga ya ini bisa mengenyampingkan hak perorangan kalau ini dinilai dengan jenis kejahatan yang didakwakannya, sehingga diberlakukanlah atau disimpanginya asas legalitas ini. Secara singkat begitu, Prof. Kalau boleh saya tanya, ini pelanggaran HAM, kalau pelanggaran HAM misalnya banyak sih orang yang mengatakan adanya pelanggaran HAM, itu yang memungkinkan bahwa dilakukannya dakwaan meskipun belum ada aturannya, gitu. Bukan, ini yang saya jawab tadi sehubungan dengan kaitannya dengan Undang-Undang Asasi Manusia yang ada di Jakarta Pusat itu, Prof. Yang pengadilan HAM masa lalu di mana banyak para jenderal yang diajukan di situ juga. Itu yang Oke, jadi harus dibedakan Pak antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat. Siap. Betul ya Pak ya? Siap. Karena di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 kita bicara soal pelanggaran HAM berat. Kalau boleh saya tanya, ada berapa pelanggaran HAM berat yang diatur Pak di dalam undang-undang tersebut? Seingat saya, yang saya ingat ini mengenai genosida, Pak. Genosida. Ada Ya. satu lagi? Genosida. Masih ingat? Kejahatan terhadap kemanusiaan ya Pak? Iya. Oke. Nah, Pak, boleh nggak saya tanya? Lalu kenapa Mahkamah Konstitusi membuat putusan bahwa terkait dengan kejahatan terorisme itu tidak bisa diberlakukan secara retroaktif? Ingat waktu itu kejadian bom Bali, lalu setelah itu adanya Perpu nomor 2 tahun 2002 yang memberlakukan secara retroaktif. Silakan. Ya. Jadi ini dibedakan antara terorisme dengan
kejahatan bom Bali. Ya. Mengingat kejahatan bom Bali itu dampaknya sangat luar biasa, korbannya juga sangat besar, kemudian korbannya juga dari berbagai warga negara, sehingga ini diberlakukanlah suatu perpu di mana dianggap suatu keadaan yang darurat atau keadaan yang genting. Saya luruskan sedikit, Pak. Jadi peristiwanya memang bom Bali, tetapi diberlakukannya adalah Perpu yang mengatur tentang Perpu waktu itu juga nomor 1 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, tetapi kemudian mereka yang dipidana mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempermasalahkan masalah retroaktif pidana. Dan oleh Mahkamah Konstitusi memang dikatakan bahwa ini tidak bisa berlaku secara retroaktif. Tetapi karena putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya prospektif ke depan, maka tidak bisa diberlakukan pada mereka yang sudah dipidana. Tapi untuk Umar Patek misalnya yang baru tertangkap pada saat setelah diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi, maka dia tidak bisa dikenakan dengan undang-undang terorisme. Nah, pertanyaan saya, ini kan juga membunuh banyak orang. Kenapa kok tidak bisa diberlakukan secara retroaktif? Untuk pastinya saya belum membaca mengenai putusan MK tersebut, Prof. Tapi menurut logika hukum saya, bahwa kenapa itu tidak diberlakukan retroaktif, karena di sini walaupun korbannya banyak, juga masih tidak memenuhi suatu yang sifatnya 2 pelanggaran HAM berat tadi itu, yaitu pemusnahan etnis atau segala macam itu. Ya, itu logika hukum saya, Bro. Ya, saya setuju dengan logika hukum itu. Jadi ada yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat yang merupakan bagian dari kejahatan internasional, tetapi ada yang merupakan yang disebut sebagai kejahatan nasional, kejahatan yang ditentukan oleh suatu negara. Kalau kejahatan internasional ditentukan oleh masyarakat internasional. Dan sampai hari ini memang terorisme itu belum masuk dalam kategori kejahatan internasional, sehingga tidak mungkin diberlakukan secara retroaktif. Baik, kalau demikian. Terima kasih Bapak Ketua. Dari saya cukup pertanyaan, demikian. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan oleh Prof. Julian Rifai, SHLLM PSI. Terima kasih, Ketua. Bapak Dwi Arso Budi Santiarno. Ya. Saya mendapat tugas di bidang kenegarawanan. Artinya banyak aspek termasuk ideologi, wawasan kebangsaan, dan aspek-aspek internasional. Saya tertarik melanjutkan Prof. Hik tadi justru. Terkait hak asasi manusia ya. Ini penting. Saya pengen penjelasan saudara terkait konsep universal jurisdiction di dalam hukum hak asasi manusia. Mungkin bisa menjelaskan? Terima kasih, Prof. Mengenai konsep universal jurisdiction ini dikaitkan dengan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia adalah hak dasar yang diakui oleh seluruh bangsa, sehingga di sini dapat diberlakukan dimanapun, ya, dimanapun. Artinya aturan mengenai hak asasi manusia ini berlaku secara universal dimanapun negara di dunia ini. Bukan terhadap nilai HAM-nya, tapi terkait dengan ICC, International Criminal Court. Apakah saudara bisa menjelaskan
atau pemahaman saudara terkait dengan International Criminal Court, kemudian upaya kita di dalam menegakkan HAM secara internasional. Apa yang saudara pahami tentang ICC? Terima kasih, Prof. ICC merupakan pengadilan kriminal internasional di mana suatu pelanggar HAM berat bisa diajukan di pengadilan tersebut tanpa memandang yurisdiksi dari si pelaku. Jadi ini berlaku secara universal. Terima kasih. Apa betul gitu? ICC mensyaratkan state party. Tidak, Prof. Tidak. Apa yang dimaksud dengan state party di dalam ICC? Pihak yang diajukan sebagai terdakwa di pengadilan tersebut. Kan ya, state party itu berkenaan dengan convention ya, sesuai dengan bidangnya. Ada banyak konvensi ya. Kalau kita nggak state party ya nggak bisa. Amerika seingat saya bukan state party pada ICC. Ya, ini dalam perkembangan internasional ya. Justru Amerika yang menolak untuk menjadi state party di ICC, jadi tidak legally binding kepada dia. Ya. Baik, kita beralih ke topik lain. Kalau kita perhatikan globalisasi, banyak aspek dari globalisasi itu menguntungkan bangsa kita. Ya. Dalam upaya kita mencapai tujuan-tujuan negara kita, sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ada juga ya persoalan yang cukup serius yang justru menggerus upaya-upaya kita mencapai kesejahteraan itu. Salah satunya adalah peredaran narkoba. Ya, bisa didalami kalau ada waktu bagaimana laporan tahunan UNODC misalnya, United Nations on Drug and Crimes, yang terbaru tahun 2020 misalnya. Ada sekitar hampir 300 juta pengguna narkoba di dunia ini. Hampir 1,3 jutanya ada di Indonesia. Apa konsep saudara di dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia? Silakan. Terima kasih, Prof. Jadi memang Indonesia dengan penduduk yang sekian besarnya, 5 terbesar di dunia, tentu merupakan pasar narkoba yang sangat menggiurkan bagi produsen-produsen narkoba. Untuk itu, mau tidak mau, pemerintah dalam hal ini kepolisian, BNN, ya, dengan stakeholder yang lain harus saling bersinergi untuk satu mencegah penggunaan, yang penting penggunaan narkoba. Karena apa? Kalau tidak ada yang menggunakan, tentunya pasar itu akan mengecil dan menghilang, dan narkoba tidak akan masuk ke Indonesia. Caranya bagaimana mencegah? Melalui kultur yang paling penting, ya kan? Kultur atau budaya bagaimana, ya, terutama generasi muda kita, ya, menjauhi narkoba. Itu yang pertama. Kalau kita hanya sifatnya represif, tentu ini tidak akan selesai. Seperti teori balon, di mana sini ditekan akan menggelembung di wilayah lain. Sehingga
preventiflah dengan cara ya pendidikan, dengan cara agama, dengan cara pengawasan juga bisa. Akhirnya ya, adanya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba, itu yang paling penting. Jadi politik hukumnya kita harus mencegah jangan sampai masyarakat kita ini bersentuhan dengan narkoba. Baik, menurut Pak Dwi, ya, ada tidak kaitannya dengan tinggi rendahnya hukuman terhadap para pengguna narkoba ini? Atau kejahatan-kejahatan yang terkait dengan narkoba? Terima kasih, Prof. Sebetulnya pembuat undang-undang ya, berkeinginan untuk ya, pemidanaan itu sebagai efek jera. Tetapi faktanya tidak menjadikan hal tersebut obat yang mujarab. Buktinya para terpidana yang ada di lapas ya, sudah dihukum dengan berat, bahkan ada yang sudah dijatuhi pidana mati, masih melakukan bisnis narkoba dari lapas, dari dalam. Ya. Ini tentunya harus kita teliti, ya, apa yang salah daripada. Menurut saya, kalau hukumnya ya sudah tidak salah, ya, tinggal ya, penegakannya, dan penegakan ini yang saya maksud mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai di pemasyarakatan ini harus satu irama. Artinya harus satu tujuan, yaitu membuat rakyat atau warga negara Indonesia tidak bersentuhan dengan narkoba. Sekali lagi itu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi. Artinya tidak menjamin ya hukuman yang berat itu bisa menghentikan ya penyalahgunaan itu. Nah, kemudian bagaimana adanya justru ada suatu pendapat bahwa mestinya untuk yang bukan pengedar itu hanya direhabilitasi. Gimana Pak Dwi? 1 menit, Pak. Jadi Prof, untuk narkoba ini selain pengedar kan ada pembeli, kemudian ada pemakai, ada penyalahguna, dan sebagainya. Ini harus kita tracing satu persatu atau kasus per kasus. Kita tidak bisa membuat statement untuk secara umum, karena narkoba ini pemakainya, korbannya, latar belakangnya juga bermacam-macam. Sehingga untuk sekali lagi kalau pemidanaan yang berat untuk menghapus itu saya lihat dari pengalaman ini belum efektif, Bro. Terima kasih Ketua, saya anggap cukup. Ya, terima kasih. Prof. Selanjutnya Dr. Andes M. Taufik Hajat. Terima kasih Pak Ketua. Saudara Budi apa Dwi panggilannya? Budi, Bapak. Saya ucapkan selamat atas suksesnya saudara sampai ke tahap ini. Tidak semua orang bisa sampai ke tahap ini, dari 100-an sekian orang, hanya beberapa orang yang sampai ke tahap wawancara, tahap akhir dari seleksi di Komisi Yudisial. Sebagaimana kita maklumi bahwa menjadi Hakim Agung merupakan cita-cita hampir semua hakim. Oleh karena itu ingin saya tahu apa sih yang menjadi latar belakang dan motivasi saudara untuk jadi Hakim Agung. Silakan. Terima kasih Pak Wakil. Memang betul apa yang Bapak sampaikan bahwa semua hakim bercita-cita menjadi Hakim Agung. Tapi tidak semua hakim mempunyai keberanian untuk ikut tes calon Hakim Agung.
Itu statement saya pertama. Yang kedua, mengapa saya bercita-cita menjadi hakim agung? Ini sama dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Budiman dulu pada waktu saya melamar menjadi calon hakim, itu masih di Menteri Kehakiman. Saya ditanya, kenapa kamu memilih atau mendaftar jadi cakim atau jadi hakim, tidak pengacara yang lebih kaya atau jaksa yang lebih terkenal mentereng. Saya jawab, karena hakim itu profesi yang menentukan. Biar pengacara sepintar apapun, ya, tetapi kalau perkaranya diajukan di persidangan, yang menentukan adalah hakim, menang kalahnya. Disitulah saya memilih profesi sebagai hakim. Setelah menjadi hakim, saya juga melihat sama. Hakim yang paling menentukan, hakim di tingkat kasasi. Kadang-kadang kita merasa ada ganjalan kalau putusan kita yang menurut kita, menurut ilmu yang ada pada kita, kemudian menurut keyakinan yang ada pada kita, dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Memang ini merupakan suatu hal yang biasa, tetapi saya memikir ada perasaan yang kurang puas kalau kita, putusan kita yang kita anggap benar, kita anggap sudah tepat, dibatalkan dengan pertimbangan yang kurang pas menurut pribadi saya. Nah, ini makanya saya berkeinginan menjadi hakim agung supaya saya bisa menerapkan hukum sesuai dengan normatifnya dan sesuai dengan keyakinan yang ada pada diri saya. Demikian, Pak. Sekarang kalau kita melihat dari misi Mahkamah Agung, yang pertama itu adalah menjaga kemandirian badan peradilan. Nah, kemandirian kekuasaan kehakiman itu mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah kemandirian institusional, yang kedua kemandirian fungsional, yang ketiga kemandirian personal. Coba saudara jelaskan apa maksud dari kemandirian tersebut. Baik, Pak Wakil. Jadi memang menurut misi Mahkamah Agung yaitu menjaga kemandirian badan peradilan. Di sini ini sudah merupakan suatu asas bahwa kekuasaan kehakiman itu harus mandiri. Dalam artian mandiri secara lembaga, mandiri secara fungsi maupun personal, dan juga sebetulnya mandiri secara keuangan yang ini belum kita alami. Ya. Jadi kemandirian secara institusional ini mungkin dengan adanya undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru setelah reformasi, kemudian diikuti dengan perubahan undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang peradilan umum, peradilan agama, dan TUN, ini sudah paling tidak mendekati kemandirian dari institusional badan peradilan. Kemudian yang kemandirian personal tadi, ya, dalam hal ini personal dipersonifikasikan dalam peradilan sebagai hakim. Jadi hakim dijaga kemandiriannya, jadi pendapatnya atau dalam memeriksa suatu perkara, hakim tidak bisa dipengaruhi, ya, atau diintervensi oleh kekuatan manapun juga. Itu prinsip dasar daripada kemandirian personal. Sehingga sampai badan pengawasan pun dalam memeriksa pengaduan kita tidak bisa mencampuri, ya, teknis yudisial, ya, atau materi putusan dari majelis hakim tersebut karena ini memang dilindungi oleh asas kemandirian hakim. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya bertanya tentang masalah integritas moral.
sebagaimana kita tahu dan maklumi bersama, banyaknya hakim yang tertangkap tangan OTT oleh KPK. Di samping itu Badan Pengawasan dengan Komisi Yudisial juga sudah sering juga melakukan MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Tapi faktanya di lapangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim. Apa sih yang salah di sini, Pak? Dan kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan, atau paling kurang Bapak seandainya ditakdirkan jadi Hakim Agung, misi apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan ini? Silakan. Baik Pak Wakil, memang faktanya ya OTT masih terjadi, MKH masih sering digelar. Ini menandakan bahwa masih adanya pelanggaran disiplin berat ya, untuk ini. Kalau OTT juga pelanggaran pidana tentunya. Nah, ini kenapa masih terjadi? Menurut saya pribadi, mengenai aturan, ya, mengenai rambu-rambu, baik secara etika maupun secara pidana, sudah cukup memagari para hakim ini. Tapi kenapa terjadi? Ini banyak faktor. Salah satu faktor yang selalu saya lihat yaitu masalah role model. Ya. Role model di sini pimpinan, ya. Pimpinan ini ya mulai tingkat bawah sampai tingkat atas. Jadi inilah pentingnya memilih pimpinan, ya, mulai tingkat pertama di kelas 2 mau sampai tingkat yang teratas. Karena bagaimanapun juga untuk pimpinan yang sudah menjadi role model yang bisa diyakini, bisa dijadi panutan, itu kalau sekali ngomong atau bicara pasti diikuti. Kebalikannya kalau apa yang diomongkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, ini tidak akan efektif. Ya. Tidak akan efektif dan tidak ada wibawa. Kalau sudah tidak ada wibawa, ini salah satu, tapi salah satu hal yang penting. Ya kan? Kalau menurut saya, itu Pak, terima kasih. 1 menit lagi. Terakhir, saya ingin menanyakan masalah sekarang Mahkamah Agung kan giat-giatnya meningkatkan semua hal, termasuk peningkatan penggunaan teknologi informasi, termasuk peningkatan pembinaan teknis. Ya, tapi ternyata di dalam praktek hal-hal seperti itu tidak sepenuhnya juga memberikan kemanfaatan terhadap pelaksanaan sikap hakim dalam memberikan keadilan tengah masyarakat. Bagaimana menurut Anda itu? Silakan. Baik, terima kasih. Peningkatan teknis ya dan peningkatan IT itu perlu, dua-duanya perlu untuk pelayanan masyarakat. Ya. Kalau ini ada warga pengadilan yang tidak mau ikut dalam hal ini, tentunya dia akan tertinggal. Masih kita ingat waktu zaman saya cakim dulu, belum ada komputer, adanya mesin ketik. Begitu ada komputer, ada juga ya, panitera pengganti yang tidak mau belajar. Akhirnya dia ketinggalan dalam ini. Jadi kemajuan teknologi ini harus diperkenalkan kepada pengadilan dan kita harus mau menerima dan mempelajari hal tersebut. Karena kalau kita tidak mau akan tergulung oleh zaman. Karena kalau kita masih pola lama, pola ini akan tergulung karena yang lainnya sudah bergerak cepat. Kita mau tidak mau harus ini. Ini masalah kesadaran dari pimpinan untuk menekankan pada bawahan atau anak buahnya agar melek IT dan mau menggunakan IT. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Binjat Kadawi SHLMBSI. Terima kasih Ketua.
Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Pak Budi. Waalaikumsalam. Kemudian sudah lebih rileks Pak ya. Oke, mau minum dulu Pak? Silakan. Terima kasih. Nanti. Oke Pak Budi, saya mau tanya sesuatu yang mungkin akrab dengan keseharian Bapak sebagai hakim dan pimpinan pengadilan ya, terutama di tingkat pengadilan pertama, pengadilan tingkat pertama. Ketika Pak terdapat perkara yang sangat menarik perhatian publik, atau ketika terdapat perkara yang sensitif ya, yang perkara tersebut memuat kandungan pertentangan mengenai keyakinan atau ideologi tertentu. Nah, menurut Bapak sebagai hakim atau sebagai pimpinan pengadilan, dalam situasi tersebut, bagaimana sebaiknya majelis hakim ya, susunan, jumlah, dan komposisi majelis hakim itu dikelola? Silakan Pak. Terima kasih, Bapak panelis. Jadi sebagai pimpinan pengadilan atau ketua pengadilan, dalam ini ketua pengadilan negeri yang saya pernah alami, sebagai ketua pengadilan pertama kita harus mengetahui kemampuan masing-masing hakim kita, kelebihan dan kelemahannya, baik secara teknis, secara integritas, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus menguasai? Karena ketua pengadilan lah kunci utama untuk menentukan atau membagi perkara itu jatuh ke tangan majelis yang mana. Dan begitu perkara itu dijatuhkan atau dibagikan kepada majelis, ketua pengadilan sudah tidak bisa mencampuri lagi karena asas kemandirian hakim tadi. Sehingga kalau ada perkara yang seperti Bapak contohkan tadi, yaitu perkara yang menarik perhatian publik, yang sensitif, tentunya pertama kita tentukan dulu jumlah majelis hakim. Ini harus di luar daripada kebiasaan, di mana biasanya 3, kita harus lebihkan, bisa 5, bisa 7, ya. Ini tergantung daripada kebutuhan daripada perkara itu sendiri. Itu yang pertama, jumlah susunan. Kemudian susunan majelis bagaimana? Susunan majelis kita lihat, ya. Satu harus yang betul-betul majelis yang capable, yang menguasai permasalahan. Tentu kita sebagai ketua pengadilan tahu, oh ini ahli di bidang perdata, oh ini ahli di bidang perdana, apa pidana. Perdata pun perdata apa, pidana pun pidana apa, apakah masalah tipikor atau masalah narkoba atau sebagainya. Nah, dari situ kita sudah memetakan personil-personil kira-kira mana yang mampu atau yang bisa dipercaya masuk ke dalam majelis tersebut. Kemudian tadi kalau Bapak bertanya juga ada masalah yang sensitif, misalnya ideologi tertentu. Nah, ini kita sebagai ketua majelis, ketua pengadilan harus menentukan susunan majelis selain lebih banyak, karena ini perkara naik perhatian. Kemudian kita mengetahui jumlah yang mana-mana personil yang ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah menyusun formasi atau masing-masing ideologi, atau kalau ini masalah agama ya kita berikan yang merata supaya apa? Supaya lebih objektif. Jangan sampai nanti perkara tertentu kita berikan majelisnya itu yang sewarna. Ya, itu dari susunan itu aja nanti masyarakat sudah bisa menduga, ya kan? Atau warga netizen sudah, wah ini nanti begini, jadi menduga. Itu yang perlu kita hindari sebagai ketua pengadilan untuk menentukan susunan majelis. Oke, maksud Bapak ketika perkara tersebut melibatkan misalnya pertentangan mengenai isu agama tertentu, maka komposisinya itu harus dibuat beragam. Iya, Pak. Tadi Bapak sebut-sebut netizen dan lain-lain, Pak ya. Dalam situasi itu, sebagai hakim atau sebagai pimpinan pengadilan, mana yang lebih Bapak utamakan ketika mengelola susunan, komposisi, dan jumlah majelis? Apakah prinsip imparsialitas untuk
menghindarkan hakim maupun majelis hakim dari potensi bias, atau untuk menjaga persepsi publik terhadap pengadilan? Silakan, Pak. Sebetulnya keduanya itu perlu, ya. Imparsial itu berkaitan dengan keadilan, ya, ujungnya keadilan. Tapi persepsi ini ujungnya kepercayaan publik. Ya. Tapi kalau dua hal ini dibenturkan atau dihadapkan, tentunya sebagai ketua pengadilan kita harus mengutamakan keadilan dulu, ya kan? Kalau kita bisa memberikan keadilan, persepsi publik itu nanti dengan sendirinya mengikuti. Ya. Jadi itu pertimbangan saya untuk mengutamakan imparsial supaya tidak bias tadi. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya soal dasar hukumnya, Pak, dalam mengelola susunan jumlah dan komposisi majelis tersebut. Itu bisa didapatkan di mana, Pak? Kalau aturan pasalnya yang jelas kami kurang ingat, ya. Yang jelas itu ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana jumlah hakim dalam majelis itu harus ganjil. Oke, saya bantu Pak. Pas Undang 8/2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Terima kasih. Kalau dalam situasi tadi itu Bapak menganggap perlu ada pendekatan tertentu yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan dengan pertimbangan tertentu juga. Nah, kalau secara umum dalam membentuk majelis, Pak, ya, kalau secara umum ini di banyak negara, terutama yang tradisi hukumnya itu sudah modern, tradisi hukum dan peradilannya sudah modern, pembagian atau penyusunan pembagian perkara atau penyusunan majelis itu dilakukan secara random, Pak. Diautomatisasi bahkan dengan aplikasi tertentu yang kemudian meminimalisir peluang ada pengaturan-pengaturan tertentu. Kalau pandangan Bapak seperti apa tentang hal tersebut? Baik, Bapak. Itu pernah saya baca juga seperti negara Amerika, di mana dia menganut sistem juri, di mana juri itu suatu pengadilan distrik itu sudah mempunyai stok siapa-siapa yang jadi juri. Nanti kalau ada kasus tertentu itu tinggal diputar aja komputernya, nanti keluar nama-nama ini. Sehingga pada waktu saya di sana, waktu di Los Angeles itu ada deretan warga masyarakat yang mengantri di district court waktu itu untuk apa, saya kira antri apa, ternyata untuk tes jadi juri. Itu dipanggil jadi juri. Di sana wajib kalau dipanggil harus ikut tes. Nah, kemudian setelah lulus dimasukkan dalam bank data juri. Kemudian kalau ada kasus benar seperti Bapak tadi dipilih secara acak, secara computerized. Kalau hal itu memang di sini tidak diatur yang begitu. Kalau dibandingkan tentu tidak bisa kita membandingkan apple to apple karena kondisi sistem hukum kita dengan Amerika juga berbeda. Mana yang lebih bagus itu tergantung kondisinya, tergantung orang yang melaksanakan. Kalau kebetulan dapat ketua pengadilan yang kurang pas, ya susunan majelis istilahnya bisa kurang pas atau dalam tanda petik bisa diatur sebagaimana. Itu kembali ke yang awal tadi, makanya itu pimpinan pengadilan itu mempunyai peranan yang penting baik sebagai role model maupun dalam menjalankan organisasi pengadilan. Oke, Pak Budi, Anda sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan MA. 1 menit lagi. Oke, sekarang ada Wakil Ketua Non-Yudisial yang mantan Kepala Bawas, kemudian Ketua MA juga mantan Kepala Bawas. Itu ada Pak An Syahrul yang pernah diganjar sebagai Hakim Terbaik versi majalah Tempo kalau tidak salah, juga Pak Nugroho Setiaji. Pertanyaan saya, apa yang membedakan Anda dari Kepala Bawas sebelumnya, Pak? Inovasi apa yang Anda buat? Baik, kalau membandingkan secara pribadi, saya mohon maaf, saya bukan
kompetensi saya untuk membandingkan, tapi kalau Bapak pertanyaan terakhir tadi, inovasi yang saya terapkan, kami bekerja sama dengan NGO atau mitra kerja di luar untuk menerapkan CRA. Jadi kita survei ya, kemungkinan korupsi yang ada di pengadilan-pengadilan. Kemudian kita juga menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Itu yang untuk keluar atau badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Untuk yang bawah sendiri, kami menyusun suatu sistem yang memungkinkan suatu pengaduan sehingga sampai turun hukuman disiplin itu waktunya relatif lebih singkat daripada sebelumnya. Itu karena saya juga belum ada setahun memimpin Bawas, ya mungkin hasilnya belum begitu terasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Joko Sasmito. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Budi. Oke, mungkin pertama seperti biasa saya akan menyoroti karya tulis saudara pada waktu seleksi calon hakim agung ya, tentang problematika disparitas pemidanaan, namun khususnya calon ini membahas tentang atau kaitannya dengan tindak pidana korupsi di Indonesia ya. Calon mengemukakan peran hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengadilan punya peran yang sentral ya, artinya putusan diharapkan berkualitas, yang adil, sangat dinanti dan didambakan oleh masyarakat ya. Namun kita lihat masyarakat masih banyak merasakan bahwa putusan dari hakim ya, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi, belum memenuhi dari harapan masyarakat gitu ya. Kami ingin menanyakan, katakanlah kalau nanti calon jadi hakim agung gitu ya, kira-kira solusi yang ditawarkan bagaimana sih agar bisa membuat putusan ya yang bisa memenuhi rasa keadilan dari masyarakat. Nah, silakan. Terima kasih Bapak. Tadi pertama Bapak sampaikan mengenai karya tulis saya di tes CHA ini, yaitu dengan masalah disparitas di putusan tipikor. Nah, kemudian saya uraikan di situ makna disparitas itu apa, yaitu ketimpangan antara ini, kemudian antara satu majelis ya dengan majelis lain atau majelis sama terhadap perkara yang lain, itu juga ini namanya disparitas, itu maknanya begitu. Kemudian apa penyebabnya? Penyebabnya di situ saya uraikan sistem hukum kita, karena sistem hukum kita sebagai civil law itu tidak menganut sistem preseden, sehingga putusan hakim terdahulu tidak diikuti oleh hakim yang berikutnya, putusan hakim berikutnya, sehingga putusan itu bisa naik turun. Terhadap hal yang demikian ini mengakibatkan terhadap si terpidana sendiri, dia bisa tidak mempermainkan hukum ya. Kemudian terhadap masyarakat ya, terhadap putusan yang disparitas ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Nah, kemudian selama ini apa yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, di situ saya gambarkan bahwa Mahkamah Agung sudah banyak mengeluarkan SEMA ya mengenai pemidanaan khusus untuk perkara tipikor, perkara narkoba untuk diperberat segala macam. Kemudian juga perma. Kemudian membentuk sistem kamar. Sistem kamar gunanya itu apa? Untuk adanya kesatuan putusan sehingga hakim-hakim tidak terlalu dibebani menyidangkan perkara
berbagai perkara, berbagai macam perkara, misalnya pidana, perdata, dan hanya khusus pidana ya pidana saja. Sehingga ini mengurangi disparitas. Kemudian juga ada namanya rapat pleno kamar. Rapat pleno kamar di sini untuk kesatuan pandangan di kamar itu membuatkan suatu kesepakatan, di mana kesepakatan itu kemudian dituangkan ke dalam ketentuan yang diikuti oleh anggota kamar. Dan yang terakhir yaitu Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan perkara tipikor khusus pasal 2 dan pasal 3. Di sini memberikan suatu kriteria di mana ada kerugian negara, kemudian peranan daripada si pelaku, kemudian ada 4 di situ, kemudian keuntungan yang dia peroleh, dia mendapatkan keuntungan tidak, itu yang menjadi pertimbangan. Nah, kriteria-kriteria itu diharapkan dapat meminimalisir adanya perbedaan atau disparitas dari putusan yang akan dijatuhkan. Sehingga diharapkan putusan pasal 2 dan pasal 3, dakwaan pasal 2 ini sudah disparitasnya tidak terlalu tinggi. Sayangnya ini baru diatur mengenai pasal 2 dan pasal 3, sedangkan Undang-Undang Tipikor banyak pasal lain yang belum diatur. Jadi secara kelembagaan sebenarnya sudah ada ya upaya-upaya, langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi adanya disparitas. Nah, cuma saya ingin menanyakan ya, bagaimana sih pandangan calon gitu ya. Ini kan terkait beredar ya di media, ada pandangan pendapat masyarakat adanya hakim di tingkat banding maupun kasasi ya, yang istilahnya itu mengurangi ya hukuman, bahkan ada yang menyebut dengan istilah courting, menyunat gitu. Nah, saya ingin tahu pandangan Pak Budi ya selaku calon Hakim Agung terkait dengan isu-isu pengurangan, courting dan lain sebagainya. Bisa diberikan tanggapan, silakan. Terima kasih Bapak. Sebetulnya pengurangan hukuman ya kan atau penambahan hukuman itu suatu hal yang biasa ya, hal yang sudah lumrah ya, asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalkan saja seperti tadi perkara tipikor dakwaan pasal 2 atau pasal 3 kemudian terbukti dalam menjatuhkan strahmat atau pidana di situ, hakim pengadilan negeri atau hakim pengadilan tingkat pertama, hakim tipikor tidak mempertimbangkan keempat kriteria tadi ya, kriteria kerugian keuangan negara, kemudian masalah keuntungan yang diterima, kemudian berat ringannya ini. Nah, ini kalau itu tidak dipertimbangkan tentu diperbaiki oleh pengadilan tingkat banding ya. Sehingga di situ bisa nampak bahwa ada penurunan, ada juga penambahan. Hanya saja sekarang yang lebih populer kalau atau yang lebih menjadi berita kalau itu terjadi penurunan ya kan, atau diskon tadi ya kan. Saya secara pribadi tidak bisa memberikan komentar kalau belum membaca secara utuh pertimbangan apa yang menjadikan putusan tersebut didiskon atau di courting tadi katanya. Karena apa? Karena hakim dalam menjatuhkan strahmat itu tentu hakim yang baik tentu mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan perkara itu. Tidak sedemikian gampang untuk menurunkan, ya kan? Dan biasanya yang dimuat di berita itu kurang lengkap. Nah, sehingga kami sayangkan juga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang lengkap ya, sehingga seolah-olah Mahkamah Agung atau pengadilan tingkat banding itu selalu menurunkan. Padahal kalau kita lihat sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung, yang ada penurunan itu sudah kita catat hanya berapa persen, sedikit sekali di bawah 8%. Yang lainnya itu ya menguatkan atau menambah bahkan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa tidak sebanyak itu atau ini hanya saja ya itu tadi informasi yang diterima oleh masyarakat
belum lengkap kalau menurut saya itu. Terima kasih. Oke. Di dalam tulisan saudara calon juga membahas tentang problematika disparitas itu memang ada banyak faktor ya, ada 4 gitu ya. Salah satunya adalah faktor yang bersumber dari diri hakim itu sendiri. Bisa Ya, maksudnya apa? jadi faktor yang ada dalam diri hakim itu 1 masalah integritas dan 2 masalah profesionalitas. Jadi kalau hakim itu tidak mempunyai integritas, dia akan mudah diintervensi, digoda. Nah, di situ pengertian integritas itu kan tahan terhadap godaan dan segala macam intervensi. Kalau hakim tidak berintegritas, kemudian digoda atau diintervensi bisa, nah, tentu putusannya ini ya bisa jadi, tapi tolong saya tidak membuat statement putusan yang didiskon itu karena hakimnya tidak integritas. Tidak, ini salah satu pendapat saya yang saya tuangkan dalam naskah tugas untuk menyusun makalah tadi, bahwa salah satu sumbernya itu integritas. Kalau kita tidak ada dari sumber hakim itu sendiri atau integritas hakim, demikian juga profesional. Kalau hakim itu tidak mengupgrade ilmunya, seperti tadi dia tidak membaca Perma 120 sehingga hanya secara konvensional aja, hanya yang meringankan apa, yang memberatkan apa, nanti dijatuhkan ini akan terjadi disparitas seperti yang saya sebutkan di muka. Terima kasih Bapak. Oke, saya lanjut. Tadi Prof. Hikmah. Habis waktu Pak Joko. Oke, terima kasih Ketua. Silakan selanjutnya Bapak Dr. Parman Suparman. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saudara calon, saya merasakan suatu hal yang menggembirakan atas sikap dan rupanya saudara walaupun lama tidak di lapangan, sikap hakimnya, cara bicara dan cara berargumentasi cukup masih seperti hakim. Ya. Ini karena saya perlu sampaikan, karena nanti kalau Anda sudah sebagai hakim agung itu akan sedikit bicara, akan tapi otaknya yang harus jalan ya. Terus saya ingin sampaikan juga ya, juga saudara untuk lebih banyak belajar karena tidak ada pelatihan hakim agung, jadi harus siap pakai. Nah ini saya tidak akan banyak pertanyaan karena tadi sudah cukup hal-hal yang menyangkut integritas dan sebagainya, itu penting, memang integritas penting dan sangat penting. Saya ingatkan bahwa Taperne pernah mengatakan, berikanlah kepada saya hakim yang baik, polisi yang baik, jaksa yang baik, dengan undang-undang yang terburuk pun saya bisa menegakkan keadilan. Jadi integritas sangat penting. Saya hanya ingin kembali ke masalah teknis juridis ya, karena itu tugas dari saya. Kita ketahui bahwa di tingkat kasasi, terutama yang menjadi alasan hukum yang paling banyak selama ini adalah masalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum. Dan di tingkat PK sedikit nopum dan sedikit yang berdasarkan ada khilafan. Yang saya ingin tanyakan ini masalah penerapan hukum yang menyangkut alat bukti ya, khususnya saksi. Apa bedanya bahwa nanti itu mengenai alat bukti saksi itu dianggap sebagai salah penerapan hukum atau merupakan penilaian pembuktian? Karena saya ingatkan saudara, hanya salah penerapan hukum yang bisa diperiksa di dalam tangka kasasi. Apakah apabila dalam memori kasasi ya dicantumkan alasan bahwa
Saya tidak setuju karena berdasarkan bukti-bukti ini seharusnya tidak terbukti bahwa ini terdakwa bersalah. Bagaimana itu? Apa itu merupakan penerapan hukum atau penilaian hukum? Terima kasih. Yang mulia. Mengenai alasan kasasi tadi memang ada di 253 ayat 1 KUHP, di mana yang seperti Bapak sebutkan tadi kebanyakan masalah penerapan hukum. Kalau mengenai saksi, memang ada dua di situ. Kita harus hati-hati karena salah penerapan hukum atau kita mempertimbangkan ini. Kalau pertimbangan pembuktian itu kan asasnya tidak tunduk pada putusan kasasi. Jadi kalau alasan kasasi yang dimuat di Memuru Kasasi menyatakan bahwa bukti-bukti tidak terbukti, menurut bukti-bukti tidak terbukti, itu kita bisa mengatakan bahwa itu masalah pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi. Tetapi kalau keberatan itu mengenai saksi yang seharusnya itu disumpah tidak disumpah, ya kan, kemudian ini diajukan di keberatan, nah itu salah penerapan hukum. Jadi tidak semua masalah saksi itu larinya ke masalah pembuktian. Terima kasih. Itu mesti betul-betul dicatat, dipelajari supaya nanti sebagai hakim agung tidak harus mempelajari mengukit semua sampai berita acara penyidikan pun dibaca, jangan sampai begitu. Ya lihat itu ya. Ini sambil sekalian saya memberitahu aja supaya karena tidak ada pelatihan hakim agung ya. Dua, dalam saksi itu dikenal ada yang disebut saksi mahkota ya. Itu apa itu yang disebut saksi mahkota itu? Kalau saudara setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju apa? Saya masih ingatkan ada dua jurisprudensi yang bertentangan dengan soal ini. Satu setuju, yang satu tidak setuju. Terima kasih Yang Mulia. Jadi mengenai saksi mahkota pengertiannya adalah saksi yang diambil dari terdakwa lain. Biasanya ini perkara itu dilakukan oleh beberapa orang, kemudian displit sesama terdakwa itu menjadi saksi di perkara yang lainnya. Terdakwa di perkara A menjadi saksi di perkara B dan sebaliknya. Ini saksi mahkota. Memang dalam KUHP tidak diatur ini mengenai ini. Ini tapi dalam praktek juga dalam surat edaran Jaksa Agung mengatur adanya saksi mahkota ini, dan memang benar apa yang Mulia katakan tadi, ada dua putusan yang saling bertentangan. Artinya Mahkamah Agung dalam hal ini terbelah pendapatnya. Ada yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui. Yang menyetujui alasannya asalkan itu tidak dalam satu perkara atau terdakwa yang dalam perkara nomor 1, terdakwa A tidak memberikan kesaksian kepada terdakwa B dalam perkara yang satu itu. Kalau terhadap perkara yang lain bisa. Kalau perkara itu di-split. Nah, kemudian ada pendapat lagi, kalau tidak salah pendapatnya Pak Adi Handoyo itu, kemudian dari putusannya Marsinah itu menolak adanya saksi mahkota karena berpedoman pada pasal 189 ayat 3 kalau nggak salah, itu mengenai bahwa seorang terdakwa tidak bisa menjelaskan mengenai menjadi saksi atau menerangkan untuk keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Itu aturan dari KUHP. Kemudian dalam hal ini bagaimana pendapat saya? Saya mengikuti pendapat yang, mohon maaf mungkin kalau tidak sesuai dengan Yang Mulia. Jadi pendapat saya asal perkara itu di-split, artinya kalau di-split berarti tidak menjelaskan kesalahan diri sendiri, karena ada istilah hakim saksi itu terdakwa itu dilarang non self incrimination. Jadi tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tapi kalau dia memberikan kesaksian terhadap
terdakwa yang lain, saya masih sependapat. Mohon maaf kalau mungkin ini kurang memuaskan pendapat. Saudara kan bisa baca di dalam pasal 3 sebagai ajas legalitas dalam KUHP bahwa ditentukan bahwa lebih tegas malah berlaku undang-undang ini. Nah sekarang ada pendapat baru saksi mahkota dan sebagainya itu apakah dibolehkan itu? Itu mungkin karena kebutuhan praktek ya, perkembangan ini, mengingat pidana itu mengejar kebenaran material yang mulia. Jadi harus diusahakan ya, karena ini biasanya saksi mahkota ini diajukan oleh jaksa kalau minimnya alat bukti. Jadi di situ diusahakan gimana, karena sesuai dengan hukum pembuktian untuk pidana kan negatif etelek itu ada 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Kalau jaksa itu hanya mempunyai 1 alat bukti saja, tidak ada saksi mahkota ini, dikhawatirkan perkara itu bisa bebas. Padahal faktanya kejadian itu betul-betul terjadi, sehingga perlu adanya saksi mahkota. Demikian yang mulia. Saya 1 menit lagi. Ya, saya ingin lebih jelas dari saudara. Itu kan bertentangan dengan HAM-nya dari si tersangka. Bagaimana itu mempertanggungjawabkan secara yuridis? Itu kan itu kewajiban dari penyidik, dari penuntut umum untuk mengumpulkan alat bukti. Jadi tidak bisa lalu dipaksakan dengan kemudian melanggar undang-undang. Ini yang saudara harus pikirkan. Nanti jangan kejadian nanti yang betul-betul tidak bersalah nanti jadi bersalah dan sebaliknya. Nah, bagaimana itu? Jadi harus dipikirkan juga ya sebagai ini. Ya, terima kasih. Terima kasih yang mulia atas nasihatnya. Tidak ada jawaban? Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Saya menyambung tadi ada pertanyaan mengenai kasus-kasus korupsi yang putusannya mendapatkan pengurangan atau diskon atau korting. Dan saya sependapat dengan jawaban saudara calon bahwa Anda tidak etis untuk mengomentari putusan tersebut. Tetapi saya ingin tanyakan secara teori, apa yang menjadi dasar seorang hakim untuk menaikkan atau menurunkan putusan? Tolong dijawab dengan jelas, dasar hukumnya, dan tegas ya, ringkas, tegas, jelas. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi di sistem peradilan kita ada yudek juris dan yudek fakti, di mana yudek fakti itu tingkatan pertama dan tingkat banding. Kalau di sini hakim lebih bebas untuk menaikkan dan menurunkan pemidanaan atau strahmat. Karena apa? Karena masalah pemidanaan ini masuk ke dalam ranahnya yudek fakti. Kemudian kalau ke yudek juris, dulu sebelum tahun 2008, seingat saya sebelum 2008 itu para hakim agung sangat patuh terhadap asas bahwa berat ringannya hukuman tidak tunduk pada putusan kasasi. Jadi putusan kasasi itu hanya menguatkan, kemudian kalau mengabulkan ya membebaskan ya. Tetapi perkembangannya sekarang ada penurunan strahmat di tingkat kasasi atau yudek juris. Ini juga tidak seluruhnya bisa dipersalahkan. Karena apa? Karena masalah penurunan pidana atau pemidanaan ini juga
tergantung pada penerapan hukum. Kalau salah dalam menerapkan pasal atau pasal yang terkena itu berbeda apa yang diputus oleh yudek juris dan yudek fakti, tentunya yudek juris bisa mengkoreksi putusan ini. Bukan hanya mengurangi, bahkan menambah juga bisa kalau pasalnya berbeda. Tapi kalau pasalnya sama, ini sebaiknya tidak ada perubahan pemidanaan, kecuali, nah ini kecualinya yang Pak Ketua, kecuali tadi di Perma 1 2020, umpamanya tingkat yudek fakti pasalnya sama, pasal 2, kemudian dimintakan kasasi, terbuktinya juga pasal 2, tetapi nah, penerapan atau mempertimbangkan Perma 1 tahun 2020 ini berbeda atau belum dipertimbangkan oleh tingkat yudek juris, maka yudek fakti dengan pertimbangan itu mungkin saja bisa jadi turun kalau memang kerugiannya sedikit, kemudian dia juga tidak mendapatkan keuntungan, ya kan? Nah itu bisa turun, tapi bisa turun. Tapi kalau setelah dilihat dari Perma 120 ternyata itu kriterianya di atas semua, ya, kerugiannya sekian puluh M, kemudian dia juga menikmati. Nah ini tentunya bisa juga pemidananya menjadi naik, karena di situ ada range pemidanaan misalnya antara 16 sampai 20 tahun gitu. Itu sudah menjadi pedoman yang diikuti oleh hakim-hakim tingkat kasasi. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan Anda ini didengar banyak hakim untuk menambah wawasan dalam menurunkan atau menaikkan putusan. Saudara calon, banyak teori dan kajian mengenai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Dan korupsi dikategorikan juga sebagai extraordinary crime. Tolong bisa jelaskan konsep tersebut dan terkait dengan korupsi, dasar hukumnya apa, dan apa yang membuat korupsi ini masuk kategori extraordinary crime. Terima kasih Pak Ketua. Kalau tidak salah Undang-Undang Korupsi ini nomor 3 tahun 2021 atau 31 tahun 2021. Itu ini. Kemudian mengenai extraordinary crime. Ini karena ya korupsi ini merugikan keuangan negara yang akibatnya bisa menyengsarakan perekonomian negara atau masyarakat secara langsung. Jadi karena merugikan keuangan negara kemudian berakibat pada persendian perekonomian masyarakat, dan ini semakin hari semakin bertambah, ya, sehingga ini pantas kalau dimasukkan ke dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Sehingga pemerintah pun sudah memberikan langkah, yaitu membentuk badan yang khusus, ya KPK, kemudian memberikan aturan yang khusus, kemudian juga ada lembaga khusus, lembaga pengadilan tipikor, sehingga ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah sudah sepakat bahwa korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Baik Pak, kemudian jika saudara calon mengadili perkara tipikor dan kemudian banyak menjadi perhatian publik, baik itu dalam bentuk opini, bentuk
diskusi-diskusi dan sebagainya, apakah saudara merespon pendapat publik ini dan menjadikan salah satu bagian pertimbangan putusan Anda khususnya dalam kasus korupsi? Terima kasih, Pak Ketua. Untuk perkara korupsi memang saya beberapa kali waktu masih di tingkat pertama menyidangkan beberapa kasus, mulai kasus yang besar masalah BLBI dulu waktu masih di Jakarta Pusat, maupun waktu di Semarang juga ada beberapa kepala daerah yang terlibat kasus korupsi saya tangani juga. Bahkan ada salah satu hakim ad hoc tipikor di pengadilan kami yang kami sidangkan dalam perkara korupsi. Terhadap hal tersebut, saya selalu menerapkan standar yang sama. Entah itu perkara itu terdakwanya orang pejabat atau biasa atau rekan, bahkan rekan hakim. Kita harus mempunyai standar yang sama. Kalau saya standarnya secara hukum ya hukum acara, kemudian secara etika ya SKB, KMA dan KY. Itu yang selalu saya pegang untuk menyelamatkan saya dari hal-hal yang nanti bisa menjerumuskan saya ke dalam hukuman disiplin atau tindak pidana. Jadi itu ini. Mengenai dalam putusan, bagaimana dalam memutus? Kalau dalam memutus tentu semua hakim sama, kita sepakat bahwa kita memutus itu berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan dalam persidangan. Kemudian kita masukkan ke dalam unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum. Ya ini. Mengenai perhatian publik, ini tentunya menjadi perhatian juga, tapi tidak kita masukkan ke dalam pertimbangan. Karena pertimbangan hukum yang baik menurut saya itu tidak harus tersurat semua, tapi harus ada hal-hal yang tersirat, artinya yang tidak kita tuangkan dalam putusan tersebut. Ya, itu pertimbangan saya dulu waktu masih Cakem diajarkan begitu. Jadi kalau semua dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum itu nanti bisa kontraproduktif, justru bisa menjadikan tidak menyelesaikan masalah, tambah memperbesar masalah. Karena tugas hakim ini menyelesaikan masalah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saudara calon. Selanjutnya Sukma Vidata SLLM. Baik, Bapak Dwi Yarso. Iya, menurut hasil
Calon Dwi Arso Budi Santiarto SHM Hum, mohon untuk membacakan fakta integritas sebagai komitmen jika Anda nantinya terpilih sebagai Hakim Agung. Oleh karena itu mohon dibaca dengan hikmat dan dengan tulus serta kesadaran yang penuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas, saya Haji Dwi Arso Budi Santiarto, SHM Hum, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 3 Agustus 2021 yang menyatakan Haji Dwi Arso Budi Santiarto, SHM Hum. Demikian. Mohon untuk bisa diresapi dan kemudian ditandatangani fakta integritas tersebut. Oh ya, terima kasih Pak. Ini yang saya tuju ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Saudara Dwi Arso Budi Santiarto SHM Hum. Saudara bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Bisa saya sampaikan sedikit, Yang Mulia? Ya. Saya mengucapkan terima kasih sudah mendapatkan hasil kesehatan saya ini karena tanpa saya minta saya sudah dapatkan. Saya tahu ini sangat berharga untuk pribadi saya karena ini sangat mahal sekali. Saya tidak mungkin bisa membalas kebaikan Bapak Ibu dari Komisi Yudisial. Terima kasih. Baik, Pak.